Australia harus waspada. PSSI naturalisasi 3 pemain top, Emil Audero resmi gabung. Prediksi line up timnas versus Australia bikin merinding. Ular Romeni jadi mesin gol. Penasaran? Yuk berikut berita lengkapnya. Bro, timnas Indonesia mau makin ngeri. Coba tebak, siapa pemain yang bakal nambah kekuatan buat timnas Indonesia? Kalau lu mikir nama-nama tenar kayak Messi atau Mbappe, stop ngayal dulu. Tapi beneran nih, PSSI baru aja ngumumin bakal naturalisasi 3 pemain buat bikin skuad Garuda makin solid. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan. Siapa aja mereka? Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Pertanyaannya, apakah mereka beneran bisa jadi game changer buat Indonesia atau justru bakal jadi perekrutan yang biasa aja? Yuk, kita bahas bareng. Emil Audero, saingan baru Martin Paes. Pemain pertama yang masuk daftar naturalisasi adalah Emil Audero, kiper kelahiran Lombok yang sekarang main di Serie B bareng Palermo. Dulu dia sempat berkostum Inter Milan dan Sampdoria. Nah, kalau prosesnya lancar, dia bakal bersaing sama Martin Paes buat jadi benteng terakhir di bawah mistar gawang Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang kalau Martin Paes sendiri udah welcome dengan kedatangan Emil. Tapi pertanyaannya, apakah Emil bisa langsung nyetel dan ngerebut posisi utama? Atau bakal jadi cadangan mewah aja? Coba deh bayangin, kita bakal punya 2 kiper kelas Eropa yang bersaing ketat. Enak banget kan buat timnas? Tapi jangan lupa, ini sepak bola, bukan sinetron. Semua masih harus dibuktikan di lapangan. Joey Pelupesi, tambah opsi di lini tengah. Pemain kedua yang bakal dinaturalisasi adalah Joey Pelupesi, gelandang bertahan berusia 31 tahun yang saat ini main di Lommel SK, Belgia. Doi udah malang melintang di Eropa, termasuk pernah jadi kapten di Sheffield Wednesday. Lini tengah timnas sebenarnya udah cukup padat dengan nama-nama kayak Tom Hay, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan Nathan Joe Aon. Tapi tetap aja, tambahan pemain berpengalaman kayak Joey bisa bikin persaingan makin seru. BTW, apakah dia bakal langsung jadi pilihan utama atau harus puas jadi pelapis? Kita lihat aja nanti. Dean James, jawaban di bek kiri. Pemain terakhir yang bakal dinaturalisasi adalah Dean James, bek kiri yang sekarang main di Go Ahead Eagles, Eredivisie, Belanda. Usianya masih 24 tahun, jadi bisa banget jadi investasi jangka panjang buat timnas. Tapi, posisi bek kiri ini sebenarnya udah diisi sama nama-nama kayak Calvin Verdonk, Shane Patinama, dan Pratama Arhan. Apakah Dean bakal langsung nyodok ke posisi utama? Atau justru harus sabar nunggu kesempatan? Satu yang pasti, kedalaman skuad makin tebal. Dan ini bagus buat persaingan sehat di timnas. Target lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir udah ngomong kalau langkah naturalisasi ini buat satu tujuan utama, bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Prosesnya juga udah dilaporin ke Presiden Prabowo Subianto dan Menpora Dito Aryo Tejo. Jadi ini benar-benar serius. Welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Tapi nih, gimana menurut lo? Apakah dengan tambahan 3 pemain ini, timnas Indonesia bakal makin kuat atau justru masih ada posisi lain yang lebih butuh tambahan pemain? Coba share pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa, tetap dukung Garuda biar bisa terbang lebih tinggi. Prediksi line-up timnas Indonesia versus Australia. Ular Romeni jadi mesin gol. Siap-siap. Apakah ini bakal jadi laga terberat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat bertamu ke markas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini bakal digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, lawan yang berat.
Sudah pasti. Tapi apakah Garuda bisa mengejutkan Socheros? Yuk, kita bahas. Siapa yang absen? Siapa yang tampil? Kabar kurang menyenangkan datang dari dua pemain andalan, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Keduanya harus absen melawan Australia karena skorsing. Tapi tenang, mereka bisa kembali saat Indonesia menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Nah, dengan absennya dua nama itu, gimana kira-kira Patrick Kluivert menyusun strategi? Apakah bakal ada formasi baru, atau tetap pakai pakem lama ala Sintayong? Kalau melihat waktu persiapan yang cukup mepet, besar kemungkinan timnas bakal tetap menggunakan formasi 3-4-1-2, prediksi starting 11 Garuda, kiper, Martin Paes. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, kiper FC Dallas ini bakal jadi tembok pertahanan terakhir. Lini belakang, 3 bek sejajar kemungkinan akan diisi oleh Mees Hilgers, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Meskipun tidak berkaki kidal, Rizky Ridho cukup nyaman bermain sebagai bek kiri seperti di Persija. Wingback, Kevin Dix di sisi kanan dan Kelvin Verdong di kiri. Dua pemain ini diharapkan bisa membantu pertahanan sekaligus mendukung serangan. Gelandang tengah, Tom Haye dan Ivar Jenner tetap menjadi andalan untuk mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola ke depan. Playmaker, Marcelino Ferdinand bakal punya tugas penting sebagai pengatur serangan. Dua penyerang, nah, ini yang menarik. Rafael Struij kemungkinan akan diduetkan dengan pemain baru, Ula Romeni. Pemain Oxford United ini punya pengalaman menghadapi lawan-lawan tangguh di Inggris dan bisa jadi senjata rahasia timnas Indonesia. Ula Romeni, senjata baru Garuda. Debut Ula Romeni di timnas Indonesia sangat dinanti. Dengan pengalaman bermain di Liga 2 Inggris, dia diharapkan bisa membawa dampak besar bagi lini serang Garuda. Apalagi, jika ia sedang dalam performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Romeni bakal jadi mesin gol yang diharapkan timnas Indonesia. Bisakah Indonesia curi poin? Lawan Australia di kandangnya jelas bukan tugas mudah. Socheros punya pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di kompetisi top Eropa. Tapi, seperti yang kita tahu, bola itu bundar. Bisa saja timnas Indonesia membuat kejutan. Ingat, saat Piala Asia 2023, kita juga nggak diduga-duga bisa lolos ke 16 besar, kan? Nah, kalau menurut kamu, apakah formasi ini sudah cukup kuat untuk menghadapi Australia? Atau ada nama lain yang seharusnya masuk starting 11? Drop pendapatmu di kolom komentar. Jairo Riedewald gagal dinaturalisasi, timnas Indonesia kena ups jelang duel lawan Australia dan Bahrain. Guys, apakah timnas Indonesia bakal kehilangan amunisi penting di laga krusial melawan Australia dan Bahrain? Kabar kurang sedap datang buat para pecinta Garuda. Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp yang digadang-gadang bakal segera memperkuat timnas Indonesia, dikabarkan mengalami kendala dalam proses naturalisasinya. Padahal, harapan besar sudah diberikan oleh pelatih Patrick Kluivert dan Menpora Dito Aryo Tejo soal kehadiran ex-pemain Crystal Palace ini. Jadi, apa masalahnya? Sejak awal tahun, nama Jairo Riedewald Santer disebut sebagai calon pemain naturalisasi yang bakal memperkuat lini belakang timnas. Bahkan, asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, sempat mengungkapkan kepada media Belanda bahwa mereka sudah tidak sabar menantikannya. Tapi tiba-tiba, kabar buruk berembus. Jurnalis Firzi Idris melaporkan di media sosial X bahwa naturalisasi Riedewald tidak berjalan semulus yang diharapkan. Ada kendala administratif yang bikin prosesnya terhambat. Bahkan PSSI disebut masih harus menyelesaikan beberapa hal lewat jalur hukum. Proses naturalisasi Jairo Riedewald dikatakan tidak semulus oleh Romeni DKK. Sejauh ini, federasi masih melanjutkan prosedur lewat jalur pengacara ke pengacara, tulis Firzi Idris. Padahal Riedewald sendiri sudah setuju membela timnas Indonesia, tapi kalau masalah administrasi ini nggak segera beres, bisa jadi kita nggak akan melihat dia dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapan laga krusial timnas Indonesia? Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Ini akan jadi debut pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas. 5 hari setelahnya, pada 25 Maret, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta. Dua laga ini sangat penting,
karena Kluivert butuh minimal 4 poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tanpa Riedewald, apakah timnas Indonesia masih bisa tampil solid di lini belakang, atau ini bakal jadi tantangan besar buat Patrick Kluivert? Gimana menurut kalian, guys? Haruskah PSSI buru-buru menyelesaikan urusan naturalisasi ini, atau kita bisa bertahan tanpa Riedewald? Media Vietnam sebut kemenangan timnas putri biasa saja. Setuju atau enggak? Buat kalian yang kemarin ngikutin laga timnas Indonesia putri lawan Arab Saudi, pasti ngerasain euforianya, kan? Garuda Pertiwi sukses menang 1-0 dalam laga FIFA Women's Matchday di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis, 20 Februari 2025. Tapi, ada yang menarik nih. Media Vietnam, Soha, malah nyebut kemenangan ini biasa aja. Kok bisa, gol penalti yang jadi penentu, dari menit awal, timnas putri udah nunjukin dominasi mereka. Sheva Imut hampir bikin gol cepat di menit ketiga, tapi sayang bola cuma nyium mistar gawang. Akhirnya, di menit ke-31, penalti Reva Oktaviani jadi pembeda setelah Ajeng Sri Handayani dijatuhkan di kotak terlarang. Kemenangan 1-0, misi selesai, dan Garuda Pertiwi pulang bawa hasil positif, tapi, media Vietnam punya pendapat lain. Mereka ngebandingin kemenangan ini sama timnas putra yang sebelumnya ngalahin Arab Saudi 2-0 di SUGBK pada November 2024. Menurut mereka, hasil yang diraih tim putri nggak terlalu spesial karena Indonesia berada di peringkat 97 FIFA, sedangkan Arab Saudi masih di ranking 166. Artinya, mereka nganggap kemenangan ini udah seharusnya terjadi. Kemenangan tetap kemenangan, oke, kalau dari ranking FIFA emang Indonesia unggul jauh. Tapi, yang namanya pertandingan nggak bisa cuma diukur dari peringkat di atas kertas. Nyatanya, Arab Saudi juga bukan lawan yang gampang. Main di kandang mereka. Dengan tekanan supporter tuan rumah, tetap aja butuh perjuangan buat menang. Apalagi ini juga bagian dari proses buat timnas putri terus berkembang. Ketua PSSI, Erick Thohir, juga ngerespons hasil ini dengan positif. Menurutnya, kemenangan ini jadi bukti perkembangan sepak bola putri Indonesia. Bersyukur dengan kemenangan ini, tapi harus tetap semangat untuk belajar dan meningkatkan kualitas, tulisnya di Instagram. Nah, sekarang gua mau tanya ke kalian, menurut kalian, apa kemenangan 1-0 ini beneran biasa aja seperti kata media Vietnam, atau justru ini bukti kalau timnas putri kita makin berkembang? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Garuda Pertiwi, terus terbang tinggi.